PT Pertamina Persero menjamin stok bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU tidak mengalami kelangkaan selama mudik Lebaran. Hal ini diungkap oleh Pelaksana Tugas Harian atau PTH Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo, saat melakukan konferensi pers di Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Jakarta Pusat. Mars Ega Legowo mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi bahan bakar saat ini telah dilakukan pengujian dan dinyatakan kualitas dengan kondisi sesuai dengan RON yang tersedia. Pihaknya memastikan tidak ada BBM oplosan yang dijual selama mudik Lebaran. Selain itu, pihaknya akan melakukan inspeksi terhadap sarana dan prasarana, yaitu SPBU, mobil tangki, awak mobil tangki, dan lainnya. Selama periode Satgas Ramadan dan Idul Fitri 2025, Pertamina melalui subholding komersial dan trading yaitu PT Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan SPBU 24 jam di 1.832 titik, agen LPG siaga di 5.081 agen, mobil tangki tersedia sebanyak 211 unit, layanan BBM dan kios Pertamina siaga di 57 titik, motoris sebanyak 200 unit, dan serambi My Pertamina di 26 titik. Pertamina juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait yakni kepolisian untuk penyediaan marshal dari Pertamina jika ditemukan penumpukan pemudik di rest area untuk mengisi BBM. Pertamina akan menyediakan Pertamax dan Pertalite dalam bentuk kemasan. Harapkan 211 tangki ini aplikasinya seperti apa. 211 mobil tangki ini posisinya adalah sudah terisi BBM. Kita letakkan sebagian besar di lokasi-lokasi rest area SPBU. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di SPBU itu sudah ada mobil tangki yang standby di situ. Jadi begitu terjadi kekosongan di SPBU tersebut, tinggal langsung bongkar. Tapi juga ada SPBU ini nanti yang kita tempatkan di antara SPBU. Jadi mungkin kita belum tahu apakah SPBU A atau B yang akan lebih ramai, ya di antara yang kita tahu. Tapi dari sisi safety kita lebih prefer bagian besar akan kita taruh di SPBU yang sudah kita prediksi itu akan menjadi pusat pengisian BBM. Yang berikutnya terkait dengan antisipasi kenaikan konsumsi Pertalite dan Pertamax. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kami terus meningkatkan kapasitas stok kami baik di SPBU maupun di terminal BBM kami. Untuk stok BBM khususnya Pertalite itu kita jaga di level 18-21 hari. Untuk Pertamax sendiri posisi saat ini stoknya juga di atas itu, kurang lebih sekitar 23-25 hari. Sehingga yang terus kita jaga keberadaan atau ketersediaan stok produk Pertalite dan produk Pertamax, khususnya di SPBU. Kalau kami Pertamina kita sudah mapping untuk ada tambahan SPBU temporer. Jadi di rest area tipe B itu kita tambahkan SPBU mini.
sehingga tidak tertumpu pada rest area tipe A saja. Jadi kita sebar densitasnya. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di rest area tipe A terjadi penumpukan. Oleh karena itu, antisipasi yang kita lakukan adalah di rest area yang tipe A itu pun kita tambah modular. Ada beberapa SPBU yang sudah besar, kita tambahkan modular semacam SPBU ini di sekitar area situ. Selain itu kami menyiapkan marsal untuk mengatur antrian di SPBU. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Dan kami juga menyiapkan pelayanan kemasan yang ada di motoris tadi, sehingga ini bisa jemput bola. Yang antri panjang di belakang, mungkin ekornya kita sudah tawarkan dalam bentuk kemasan. Jadi nanti kita ada petugas yang akan memonitor itu. Apabila sekiranya antrian terlalu panjang, kita bisa menawarkan di SPBU selanjutnya atau kita berikan tambahan layanan secara kemasan. Ini juga sebagai antisipasi. Nah, yang terakhir tentunya kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di jalan tol, bagaimana rekayasa lalu lintasnya. Salah satu contoh, selain rest area, biasanya penumpukan itu juga terjadi di area penyeberangan. Nah, bagaimana nanti proses pengaturan di area penyeberangan, tentu kami akan menyesuaikan. Nah, kalau khusus tentang layanan mobil tangki kami memasuk SPBU, tadi juga saya sampaikan, nanti itu ada rekayasa lalu lintas sendiri, karena biasanya itu kita harus mendahului daripada pemudik, dan arusnya juga biasanya agak berbeda jalur mobil tangki dengan jalur pemudik. Saya rasa demikian. Terima kasih Bu Pembina. Terkait dengan titik kepadatan non-tol sebetulnya tanya. Ya betul, kami juga punya identifikasi khususnya nih masyarakat pengguna kendaraan diesel. Ini biasanya ada di jalur-jalur atau rute tertentu keluar tol, terus dia masuk jalur Pantura, nanti masuk lagi ke jalur tol. Nah, ini ada memang area tersebut SPBU yang dulu sebelum adanya tol, ini jalur ini memang menjadi jalur mudik. Nah, ini tetap kita aktifkan. Jadi ada SPBU tertentu yang menjadi tempat peristirahatan masyarakat yang di luar jalur tol, khususnya di Pantura. Ini ada beberapa titik. Bahkan kami juga tidak ada Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada, dan jalur-jalur untuk SPBU yang non-tol ini yang menjadi tempat peristirahatan masyarakat. Selain itu, tadi juga disinggung masalah kepadatan di Jawa Tengah. Betul, jadi sesungguhnya kalau kita melihat wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk Jawa Tengah ini ada jalur utara, ada jalur selatan, dan ada jalur yang menghubungkan antara utara dan selatan. Nah, ini yang menjadi salah satu titik krusial kami. Karena itu kami juga mengantisipasi beberapa ruas jalur di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah ini bisa, kalau berdasarkan survei kemarin, salah satu tujuan mudik terbesar adalah di Yogyakarta. Kalau kita melihat mengakses Yogyakarta ini bisa dari utara dan bisa dari selatan, dan bisa dari utara masuk ke selatan melalui Purwokerto, Brebes, Purwokerto, Purworejo, atau melalui Semarang masuk ke Bawen dan Magelang, atau mungkin dari Semarang masuk ke Solo baru masuk tol masuk ke Jogja. Memang ada 3 pintu, 3 ruas pisah di sana. Ini harus kita antisipasi. Kami tambahkan beberapa layanan khususnya di ruas non-tol di wilayah Jawa Tengah ini juga kita siagakan di sana. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, tingkat mobilitas masyarakat mencapai 146,48 juta orang dengan sekitar 68,1 juta pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Demi mempersiapkan ketahanan dan pasokan energi untuk periode tersebut, Pertamina Group berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Dengan seluruh persiapan yang dilakukan oleh masing-masing subholding, Pertamina diharapkan dapat mendukung kelancaran dan kenyamanan untuk seluruh masyarakat Indonesia jelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri 2025.